drugs, smoking drugs like me. The drugs, the drugs, the Narkoba makin mengancam Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Di tahun 2008, 3,2 juta jiwa menjadi pengguna narkoba. 2 tahun kemudian jumlah meningkat 3,8 juta jiwa. Mengarai, Indonesia telah menjadi mata rantai jaringan narkotika internasional. Gempuran kasus narkoba tak urung membuat Presiden Yudhoyono berang. Dalam berbagai kesempatan, SBY menyatakan perang total terhadap narkoba. Bali berhasil melaksanakan pemberantasan kejahatan narkoba. 3 hari yang lalu kita berhasil melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme. Tugas ini sangat penting untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita, menyelamatkan masa depan generasi kita. Negara tidak boleh kalah. Saya ulangi lagi, negara tidak boleh kalah dalam melawan para penjahat, apalagi sindikat narkotika. Banyak permohonan gerasi dari pelaku kejahatan narkoba yang ditayangkan kepada saya. Tapi Saudara Ketua Mahkamah Agung, saya sendiri tentu memilih untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Berbagai pernyataan Presiden sangat melegakan. Masyarakat berharap SBY menjadi panglima di garda depan pemberantasan narkotika. Apalagi kini 51 orang mati sia-sia tiap hari akibat overdosis. Tapi kini harapan itu seolah sirna. Pekan lalu Presiden SBY justru mencederai semangat pemberantasan narkoba dengan memberikan gerasi 5 tahun kepada warga Australia bernama Sakele Corby. Pertimbangannya ya pertama ya, kita selain dari sistem kita juga minta pertimbangan dari Ketua MA, kita minta juga pertimbangan dari Menteri terkait. Corby adalah terpidana 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan 4,2 kg ganja di Denpasar, Bali 8 Oktober 2004. Penangkapan Corby yang saat itu berusia 28 tahun menjadi perhatian publik Australia. Persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar ramai diliput media asing dan mencuatkan sentimen warga Australia. Vonis akhirnya dijatuhkan pada 27 Mei 2005. Selama 20 tahun. Dengan pemberian gerasi 5 tahun, masa tahanan Corby akan berakhir pada 20 September 2017. Padahal hukuman Corby sudah dikorting 25 bulan karena mendapat remisi Hari Kemerdekaan dan remisi Natal. Corby sudah menjalani pidana selama 8 tahun, 4 bulan, 17 hari. Setelah mendapat pengurangan hukuman
dari Presiden selama 5 tahun, ekspirasi murni adalah di tanggal 20 September tahun 2017. Setelah bonus gerasi dan korting remisi di jumlah, Corby telah menjalani 2/3 masa hukuman. Artinya, Corby bisa memohon bebas bersyarat. Jika dikabulkan, Corby sudah bisa menghirup udara bebas paling lambat September tahun ini juga. Pemberian gerasi kepada Corby tentu saja sangat merisaukan karena sangat kontras dengan maraknya kasus narkoba di Indonesia. Pertengahan Mei, polisi mengungkap penyelundupan 351 kg sabu di terminal peti kemas Tanjung Priok. Awal pekan ini, penyelundupan 1,4 juta pil ekstasi asal Cina yang melibatkan oknum intelijen TNI dibongkar BNN. Senin lalu, Bea Cukai Bali menangkap Lindsay Senipol, warga Inggris penyelundup 4,791 kg kokain. Ayangba, gembong narkoba asal India, kemarin ditembak mati polisi bersama 2 warga asing lainnya. Ayangba menyimpan 23 kg heroin. Di hari yang sama, polisi mengamankan mobil berplat dinas TNI pengangkut hampir setengah ton ganja di Aceh Tenggara. Yang sangat menyedihkan, gerasi untuk Corby adalah gerasi pertama dalam kasus narkotika. Bahkan ternyata tak hanya Corby yang mendapatkan gerasi. Seorang warga Jerman terpidana narkoba 2 tahun dan seorang warga Nepal terpidana mati kasus narkoba juga beroleh gerasi. Maka tak pelak badai kecaman melanda SBY. Ini aneh, oleh karena dalam sejarah Republik Indonesia baru SBY ini yang memberikan gerasi dalam kasus narkotika. Tidak pernah diberikan oleh presiden-presiden sebelumnya. Apapun alasan yang diberikan oleh pemerintah, rasanya masyarakat tidak bisa menerima itu. Ya tidak konsisten. Ya, saya tidak mengatakan berkhianat atau paling tidak telah melukai rasa keadilan masyarakat. Istana digujang kritik gara-gara Presiden SBY memberikan gerasi untuk Corby. Pasalnya, gerasi untuk Corby dinilai telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Namun, para hulu balang SBY langsung pasang badan. Buat kalau ada yang bicara Presiden pencitraan, citra apa yang kita dapat sekarang dengan memberikan gerasi? Presiden tidak sedang bicara citra pribadi. Presiden sedang bicara kepentingan Republik. Apa? Diplomasi, warga negara kita yang ada di sana. Memang, sesuai pasal 14 ayat pertama Undang-Undang Dasar 45, hasil amandemen, Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali pun mengaku telah memberikan saran kepada Presiden 2 tahun lalu. Namun selama ini kasus penyalahgunaan narkoba selalu disebut sebagai kejahatan luar biasa dan harus ditindak dengan luar biasa. Lalu mengapa SBY justru seolah menganak-emaskan Corby? Dalih hak asasi manusia dan pertimbangan kesehatan disuarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Namun sipir penjara Kerobokan justru menjelaskan bahwa saat ini Corby dalam kondisi sehat walafiat. Namanya manusia, Pak. Ada yang sakit, ada yang enggak. Mungkin pikirannya dalam hal ini dia sakit, pernah diusulkan gangguan jiwa, nganap di rumah sakit, tapi sekarang sudah membaik. Keterangan sipir menguatkan keyakinan Hikmahanto bahwa alasan kemanusiaan dalam pemberian gerasi kepada Corby hanya dicari-cari. Alasan kemanusiaan itu terhadap Corby atau alasan kemanusiaan itu terhadap bangsa yang akan dirusak karena perdagangan narkoba. Dalih keadilan pun tak sampai.
Sebab dari sejumlah terpidana narkoba yang meminta, hanya Corby dan 2 warga asing lain yang beroleh gerasi. Nah, pertanyaan bagi saya, apakah 2 ini disusulkan sehingga tidak terkesan bahwa ini hanya untuk Corby? Sejak penangkapan Corby tahun 2004, pemerintah Australia gencar melobi Indonesia. I feel for this young woman. If she is guilty, I feel for her that a tragic mistake, a tragic act has done so much damage to her young life. If she is innocent, of course, my feeling for her is redoubled. Ternyata statement Howard punya latar belakang. Seorang bekas petinggi polisi berkisah, sejak 2004, Indonesia-Australia memulai kerjasama penanggulangan narkoba. Corby adalah umpan polisi Australia untuk menangkap bandar besar. Malangnya, Corby justru ditangkap petugas Bea dan Cukai Indonesia dan diproses secara hukum. Namun, bekas Menteri Sekretaris Negara Yusril Izzah Mahendra membantah. Presiden sebenarnya tahu masalah Corby ini. Pada waktu saya jadi Menteri Sekretaris Negara, masalah Corby ini sudah muncul. Karena dia dipidana pada tahun 2005. Dan pada waktu itu memang pemerintah Australia menggunakan segala macam cara untuk mendesak pemerintah RI supaya memberikan pengampunan kepada Corby. Pada waktu itu tidak ditanggapi. Ya. Mahkamah Agung juga tidak berikan pertimbangan setuju diadakan pemberian gerasi, dan saya pada waktu itu Mensesnek juga menolak permohonan keringanan kepada Corby ini. Walaupun kita diteror di Australia sendiri, kudubes kita pada waktu itu dilempari dengan serbuk putih yang kita kira heroin, tapi ternyata itu cuma terigu. Itu dilakukan, dan kita tetap tegar, tidak mau memberikan gerasi kepada Corby ini. Upaya lobi terus dilancarkan. Saat Perdana Menteri Australia Julia Gillard berkunjung ke Indonesia November 2010, rencana pertukaran tahanan dan persoalan Corby juga dibahas bersama Presiden Yudhoyono. I have, as an Australian Prime Minister, also spoken today to the President about matters involving some Australians, particularly Ms. Schapelle Corby, and indicated the Australian government support for her clemency. Maka muncul dugaan bahwa pemberian gerasi untuk Corby ada dalam skema tukar-menukar tahanan. Maklumlah, kini 470 warga Indonesia ditahan di Australia. Mereka kebanyakan nelayan tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Provinsi dan pemerintah pusat atau organisasi lain yang punya peduli terhadap permasalahan ini, bagaimana caranya supaya mereka bisa dipulangkan secepatnya ke daerah. Anehnya, dugaan pertukaran tahanan justru dibantah juru bicara Presiden maupun Menteri Hukum dan HAM. Tapi pastikan bahwa itu tidak ada. Jadi benar-benar ini adalah suatu diskresi atau kewenangan Presiden untuk melakukan konstitusi. Siapa bilang upaya barter tidak ada itu? Dari jawaban pemerintah, alasan utama pemberian gerasi untuk Corby semakin kabur. Keterangan muncul dari website Kedutaan Besar Australia. Dalam situs resmi Kedutaan Besar Australia di Indonesia pada tahun 2010, Menteri Luar Negeri Australia, Kevin Rudd, mengaku bangga. Sebab Australia berkontribusi paling besar dalam upaya membangun sistem peradilan dan demokrasi di Indonesia dengan mengalokasikan dana puluhan juta dolar. Maka, dengan terang-terangan seorang anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia menuding istana. Malah dengan peristiwa Corby ini terus terang saja menjadi tersentak dan berpikir agak nakal. Jangan-jangan mafia sindikat narkotika ini sudah masuk sampai ke istana, lobi-lobinya.